Dalam 2 musim terakhir, Real Madrid banyak melepas pemain yang telah memberikan banyak kontribusi. El Real terpaksa melepas beberapa pemainnya tersebut karena berbagai alasan. Uniknya, para pemain yang dilepas justru langsung tampil gacor setelah sebelumnya sempat dianggap habis. Siapa sajakah mereka? Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Takefusa Kubo. Untuk mengawali ulasan ini ada Takefusa Kubo yang baru saja dilepas Real Madrid pada musim panas yang lalu. Saat itu El Real melepas Kubo ke Real Sociedad dengan mahar 6,5 juta euro. Dengan mahar yang sangat terjangkau, skuad La Real sudah bisa mendapatkan jasa pemain yang bukan kaleng-kaleng. Sebab Kubo dianggap punya kemampuan di atas rata-rata pemain Asia yang lainnya. Berkat kepiawaiannya dalam mengolah bola, dia bahkan sempat mendapat julukan The Next Messi. Akan tetapi jarangnya menit bermain di Real Madrid membuat nama Kubo harus tenggelam. Namun di skuad La Real, Kubo mulai kembali menemukan jati dirinya. Terbukti winger asal Jepang ini kerap jadi andalan di bawah sang pelatih Imanol Alguacil. Dia tercatat sudah memainkan 14 pertandingan dengan torehan 2 gol dan 2 assist. Gak cuma itu, Kubo juga sukses mengantarkan Sociedad bersaing di papan atas klasemen La Liga. Skuad La Real kini menempati peringkat 3 dengan hanya selisih 3 poin dari Real Madrid. Bahkan Sociedad mampu menyapu bersih 4 pertandingan terakhir dengan kemenangan. Marcelo. Berikutnya ada Marcelo yang juga dilepas pada musim panas lalu. Berbeda dengan Kubo yang masih berkarir di kompetisi top Eropa, Marcelo harus terlempar jauh hingga Liga Yunani. Saat itu dia bergabung ke Olympiakos dengan status pemain yang bebas transfer. El Real terpaksa melepas Marcelo karena sudah memasuki usia yang uzur. Di samping itu juga, dia juga dianggap sudah habis dan mengalami penurunan performa. Anggapan itu bisa terbantahkan dari statistik gemilang Marcelo bersama Olympiakos. Ex-pemain dari Fluminense ini berhasil membawa skuad Trilos lolos ke babak perempat final Piala Super Yunani. Hebatnya, keberhasilan ini salah satunya disebabkan oleh kontribusi dari Marcelo. Dalam 2 laga terakhirnya, Marcelo memang tampil gacor dengan sukses mencetak 3 gol sekaligus. 3 golnya itu berhasil dia sarangkan ke gawang Atrominos Arten secara 2 leg. Uniknya, saat berhasil mencetak gol, Marcelo punya cara tersendiri untuk merayakannya. Saat itu dia berselebrasi siu yang merupakan selebrasi khas dari Cristiano Ronaldo. Marcelo sendiri memang sangat dekat dengan Ronaldo yang masih berseragam Real Madrid. Bahkan dia dianggap sebagai tandem yang pas untuk Real Madrid saat itu. Martin Odegaard. Berikutnya ada gelandang asal Norwegia yakni Martin Odegaard. Pemain muda berbakat yang dibeli pada musim 2014-2015 lalu ini sempat digadang-gadang akan jadi aset masa depan Real Madrid. Sayangnya nasib Odegaard di skuad Los Blancos dinilai cukup miris. Bukannya menjadi bintang baru Santiago Bernabeu, El Real justru menyekolahkan Odegaard ke berbagai klub. Mulai dari Real Sociedad sampai dengan klub asal Belanda yakni Vitesse Arnhem. Alasan Real Madrid meminjamkan Odegaard adalah karena padatnya lini tengah Los Blancos saat itu. Akibat jarang mendapatkan jam terbang membuat Odegaard merasa nggak betah. Pada akhirnya dia pun memutuskan untuk hijrah dengan membela klub kota London yakni Arsenal. Skuad The Gunners saat itu mendatangkan Odegaard dengan mahar 35 juta euro saja. Tapi nggak disangka-sangka Odegaard menjelma jadi gelandang kelas dunia. Di musim ini saja dia telah tampil sebanyak 29 pertandingan dengan torehan 8 golnya. Catatannya itu membuat Odegaard jadi salah satu pemain yang terbaik di Premier League saat ini. Selain peran vitalnya di lapangan, Odegaard juga mendapatkan kepercayaan untuk mengemban sebagai kapten tim. Rafael Varane. Kemudian ada Rafael Varane yang dilepas Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2021 yang lalu. Saat itu El Real melepas Varane ke Manchester United dengan mahar 40 juta euro. Di awal kedatangannya, Varane sempat kesulitan untuk beradaptasi. Akan tetapi dia berhasil membuktikan kualitasnya sebagai pemain bertahan kelas dunia. Terbukti Varane sendiri jadi tembok kokoh tangguh skuad The Red Devils di musim ini. Namanya pun mulai kembali diperbincangkan setelah tampil apik saat berduet dengan Lisandro Martinez.
Duet Lisandro dan Varane ini juga mendapatkan pujian dari berbagai kalangan termasuk Erik ten Hag. Pelatih Belanda ini sangat mengagumi rapatnya duet pertahanan keduanya. Sayangnya sebelum Piala Dunia Varane sempat mengalami cedera. Akibatnya dia pun terpaksa absen sebanyak 3 pertandingan di laga kontra West Ham, Aston Villa, dan juga Fulham. Namun Varane kini telah bangkit dari cedera panjangnya. Terbukti bek asal Prancis ini telah memainkan 3 pertandingan termasuk di laga derby Manchester kemarin. Sergio Ramos. Selanjutnya ada nama sang legenda hidup yakni Sergio Ramos. Setelah 16 tahun mengabdi, Ramos harus berpisah dengan Real Madrid yang telah membesarkan namanya. Ramos mengaku kalau saat itu El Real nggak memberikan kejelasan yang pasti tentang kontraknya. Padahal mantan bek timnas Spanyol ini sangat ingin bertahan di Santiago Bernabeu lebih lama lagi. Dia mengatakan kalau saat itu dirinya hampir rela memperpanjang kontrak dengan opsi pemotongan gaji. Akan tetapi hal itu gagal terwujud karena kontraknya bersama Real Madrid sudah berakhir. Pada akhirnya dia pun memutuskan untuk bergabung ke klub raksasa Prancis yakni Paris Saint-Germain. Skuad Les Parisiens mendatangkan Ramos dengan status pemain bebas transfer. Di awal kedatangannya, Ramos sempat mengawali masa-masa yang cukup sulit. Pasalnya dia beberapa kali kerap diterpa serangkaian badai cedera. Perlahan tapi pasti, pemain yang pernah juara Piala Dunia 2010 itu mulai kembali menemukan performanya. Terbukti dia sudah tampil sebanyak 25 pertandingan di berbagai kompetisi. Enggak cuma itu, Ramos juga jadi tembok kokoh skuad Les Parisiens. Terbukti skuad asuhan Christophe Galtier ini baru kebobolan 14 gol saja. Bahkan skuad Les Parisiens jadi tim dengan kebobolan paling sedikit di Ligue 1 Prancis. Casemiro. Pemain terakhir dalam ulasan ini ada gelandang asal Brazil yakni Casemiro. Casemiro memutuskan untuk bergabung ke Manchester United pada bursa transfer musim panas lalu. Setan Merah harus merogoh kocek sebesar 70 juta euro untuk memboyongnya ke Old Trafford. Saat itu, Casemiro juga mendapatkan kontrak selama 4 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Gelandang 30 tahun ini memutuskan untuk hengkang dari Real Madrid dengan alasan mencari tantangan baru. Namun sebenarnya ada alasan lain kenapa dia harus pergi dari Santiago Bernabeu. Dikabarkan kalau Casemiro merasa dikhianati oleh skuad El Real. Pasalnya dia menyadari kalau klub yang dia bela selama 9 tahun itu akan menggantikan posisinya secara perlahan. Hal ini disebabkan karena kedatangan Eduardo Camavinga dan Aurelien Tchouameni. Selain itu, performa Casemiro juga dianggap sudah habis dalam beberapa tahun ke depan. Dia membantu Manchester United dalam mencatatkan tren kemenangan beruntun. Di laga terbarunya dia jadi salah satu sosok dalam kemenangan atas Manchester City. Itulah ulasan gacornya pemain Real Madrid yang dianggap sudah habis. Bagaimana pendapatmu? Apakah ini jadi keputusan terburuk bagi El Real? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.